Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk tetap bisa beraktivitas. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ambil absen terlebih dahulu. Miranda, Ajel, Zakia, Najwa Putri, Hafiz. Oke, semuanya sudah hadir ya. Sebelum pembelajaran, Wima minta buku paket dan buku tulis prakarya silakan dikeluarkan terlebih dahulu ya. Sudah dikeluarkan semuanya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik pengawetan yang ada pada produk setengah jadi dari hasil peternakan ataupun dari hasil perikanan. Nah, masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, materi kita minggu lalu adalah mengenai jenis bahan setengah jadi. Nah, sebelum kita mulai materi, coba kalian perhatikan gambar yang Dimas sajikan dalam PowerPoint yang sudah Bima buat ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini gambar apa? Sosis. Ya benar. Gambar pertama adalah sosis. Gambar yang kedua ini apa? Bandar. Iya. Dari dua gambar ini, adakah yang tahu mana yang termasuk dari produk setengah jadi? Sosis. Betul. Yang termasuk dari produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan dari dua gambar ini adalah sosis. Ada yang tahu mengapa sosis termasuk produk setengah jadi? Karena sosis produk yang melalui teknik pengawetan. Jadi, sosis adalah merupakan produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan yang mana sosis ini diawetkan dengan cara diapakan? Ya, dengan cara dibekukan. Kemudian coba perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, dari tiga gambar selanjutnya ini ada gambar apa yang pertama? Gambar yang kedua apa? Telur ceplok. Dan gambar yang ketiga adalah asin. Ya, ada tiga gambar yaitu berupa ikan asin, telur ceplok dan telur asin. Dari tiga gambar itu manakah yang bukan produk setengah jadi? Telur ceplok. Betul. Alasannya adalah karena melalui proses penggorengan. Betul sekali jawaban Alden. Jadi dari ketiga gambar ini antara ikan asin, telur ceplok dan juga telur asin yang bukan merupakan produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan adalah telur ceplok. Karena telur ceplok bukan melalui proses pengawetan tapi melalui proses pengolahan yaitu dengan cara digoreng. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa membedakan produk setengah jadi dan bukan produk setengah jadi? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, sekarang coba perhatikan video yang Dimas sajikan di sini ya. Kemudian kalian amati dan silakan bisa kalian berikan pendapat kalian mengenai video ini ya.
sambil matanya di sini, produk yang dibuat oleh gambar yang atau video di sini itu apa? Badan asap. Ada yang tahu badan asap itu produk dari khas mana? Dari Sidoarjo. Dari video yang sudah kalian amati hari ini, ada nggak yang bisa memberikan pendapat apa yang ada dalam video tersebut? Ya, silakan Mikaela. Badang asap merupakan makanan khas Sidoarjo yang diolah dengan proses pengasapan. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali jawaban dari Mikaela. Jadi, dari gambar yang sudah Bima sajikan di sini, ini adalah salah satu produk setengah jadi dari hasil perikanan, yang mana diolah menjadi bandeng asap. Dan pengawetan yang digunakan dalam proses pembuatan bandeng asap yaitu dengan cara pengasapan. Nah, yang membuat bandeng ini bisa awet sampai berhari-hari adalah dari proses pengasapan yang digunakan dalam pengolahan makanan tersebut. Nah, jadi dalam proses pembuatan bandeng yang digunakan adalah proses pengawetan dengan cara pengasapan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, berkaitan dengan proses pengawetan bahan pangan, masih ingat materi kita pada semester lalu mengenai teknik pengawetan bahan pangan? Masih ingat atau sudah lupa? Masih, oke. Bima review kembali mengenai teknik pengawetan pada bahan pangan. Teknik pengawetan bahan pangan, ada yang masih ingat? Ada berapa? Ada berapa? Ya, bagus. Ada 3 jenis pengawetan pada bahan pangan. Siapa yang berani menyebutkan? Saya Bu, fisika, kimia, dan biologi. Jadi, pengawetan ada 3, yaitu ada pengawetan fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, pengawetan secara fisik juga terdiri dari 3 jenis pengawetan. Ada yang tahu pengawetan apa saja ini? Ya, silakan Dirino. Ada 3, suhu rendah, suhu tinggi, pengeringan. Ya, bagus sekali Dirino. Jadi, pengawetan fisik terdiri dari 3, yaitu ada pengawetan secara suhu rendah, kemudian yang kedua dengan suhu tinggi, dan yang terakhir adalah dengan cara pengeringan. Nah, ada yang masih ingat suhu rendah itu seperti apa contohnya? Siapa yang tahu? Ya, Risi, dengan cara apa? Dengan cara dibekukan, Bu. Iya, dengan cara dibekukan. Jadi, pengawetan dengan suhu rendah adalah dengan cara memasukkan bahan pangan ke dalam freezer ataupun chiller, di mana fungsinya atau tujuan dari pengawetan suhu rendah ini adalah untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, selanjutnya pengawetan yang kedua adalah pengawetan secara kimia. Ada yang masih ingat pengawetan secara kimia ada berapa jenis? Pengawatan kimia terdiri dari 3 jenis, yaitu kimia alami, kimia buatan, dan pengasapan. Ya, bagus sekali Rizi.
Jadi pengawetan secara kimia terdiri dari 3, yaitu ada kimia alami, kemudian yang kedua kimia buatan, dan yang terakhir ada pengasapan. Di mana pengawetan kimia adalah menambahkan suatu bahan yang tujuannya adalah untuk menambah masa simpan pada suatu bahan pangan. Jadi bisa kita simpulkan, bandeng asap tadi merupakan salah satu bahan pangan yang diolah melalui proses pengasapan yang termasuk dalam jenis pengawetan apa? Pengawetan fisika apa kimia? Kimia. Ya, bagus. Jadi bandeng asap merupakan suatu bahan pangan produk setengah jadi, di mana proses pengawetannya adalah pengawetan kimia. Nah, sekarang pengawetan yang terakhir di sini adalah pengawetan biologi, yaitu memanfaatkan ragi dan juga bakteri dalam proses pengolahan makanan tersebut. Nah, pengawetan biologi terdiri dari 2, yaitu pengawetan apa? Fermentasi dan bakteri laktat. Fermentasi dan bakteri laktat. Fermentasi adalah proses mengubah karbohidrat menjadi alkohol. Contoh makanannya adalah tape, betul. Contoh makanannya adalah tape. Kemudian pengawetan yang kedua adalah bakteri laktat, yaitu menambahkan bakteri Lactobacillus ke dalam suatu bahan pangan. Berarti contohnya adalah jamur, betul. Contoh makanan atau produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan yang menambahkan bakteri laktat ke dalam makanan tersebut adalah Yakult ataupun yogurt. Ya. Nah, dari materi mengenai pengawetan bahan pangan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pengerjaan tugas. Jadi di sini Bu Ima ada tugas untuk kalian. Tugas ini dilaksanakan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk pembentukan kelompok, Bu Ima kembalikan lagi kepada kalian. Silakan kalian bisa membentuk kelompok masing-masing. Nah, kemudian Bu Ima akan membagikan LK yang bertujuan untuk membantu kalian dalam proses pengerjaan tugas. Silakan kalian mulai membentuk kelompok belajar masing-masing. Silakan mulai membentuk kelompok. Semuanya sudah dapat kelompok? Baik, Bima bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Semuanya sudah dapat LKPD ya? Nah, Bima jelaskan mengenai lembar kerja peserta didik ini. Jadi, di sini tugas kalian adalah kalian diminta untuk membuat clipping mengenai produk setengah jadi. Nah, proses pengerjaannya di sini silakan kalian tuliskan bahan dan alat yang kalian butuhkan selama proses pembuatan clipping. Tuliskan semua bahan alat yang kalian butuhkan. Kemudian di kolom yang kedua, dari sekian banyak produk setengah jadi, pilihlah 5 produk setengah jadi. Kemudian carilah informasi dari produk tersebut, di mana terdiri dari bahan dasar yang digunakan dari produk tersebut, kemudian karakteristik dari warna, bentuk, tekstur, kemudian pengawetan yang digunakan dalam produk setengah jadi tersebut, dan yang terakhir cara mengolah produk setengah jadi. Jadi misalnya produk setengah jadi ini berupa nugget, bagaimana cara mengolah nugget ini supaya bisa dikonsumsi, misalnya dengan cara digoreng, ditumis, ataupun yang lainnya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, sekarang kalian kerjakan LK pertama dengan waktu 5 menit. Ya,
Silakan mulai mengerjakan. Nah, yang teman-teman lainnya banyak informasi ini sampai
Ya. Nah, dari ketiga gambar ini kamu jadikan satu hasil. Kamu lihat sebagai Iki lho guys, iki lho gede.
Semuanya sudah selesai? Baik, kalau semuanya sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi. Dan untuk presentasi hari ini, yang akan presentasi adalah dari kelompok Miranda. Beri aplaus untuk kelompok Miranda. Silakan dari kelompok Miranda bisa persiapan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mikaela Bunga Nazia. Perkenalkan, nama saya Bunga Selesai. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri. Perkenalkan, nama saya Tiranda Ayu. Perkenalkan, nama saya Jabara Abdul Rasyati.
produk setengah jadi dari kelompok kami yaitu cumi asin dan ikan asam. Cumi asin, bahan dasar cumi dan garam. Karakteristik cumi berukuran kecil, rasa asin dan berbau sedap. Pengawetan yang digunakan fisik. Cara pengolahan dari produk setengah jadi menumis. Ikan asap, bahan dasar ikan bandeng, garam. Karakteristik rasa gurih, tidak amis dan berwarna kecoklatan, tidak kosong. Pengawetan yang digunakan kimia. Cara pengolahan dari produk setengah jadi menyisihkan atau simmering. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Menanggapi kelompok Miranda, ikan asap sudah matang, mengapa diolah dengan teknik simmering? Bukankah akan menghancurkan tekstur dari ikan? Contoh makanan dari ikan asap yang disimmering adalah Saya akan menanggapi jawaban dari Firdaus. Sebenarnya teknik pengolahan ikan asap bukanlah teknik simmering, karena jika menggunakan teknik simmering maka akan hancur karena menggunakan juga proses yang lama. Dan contoh teknik cara pengolahan teknik ikan asap ini adalah mangut bandeng. Apakah ada yang mau menanggapi dan bertanya lagi? Jika tidak ada, maka saya akan menutup. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok Miranda. Jadi di sini Bu Ima akan menambahkan, dalam proses pengerjaan clipping ini ada beberapa hal yang harus kalian isi, ya, mulai dari bahan dasar, kemudian karakteristik, proses pengawetan atau teknik pengawetan bahan, dan yang terakhir adalah cara pengolahan dari makanan tersebut. Dan di sini kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik. Hanya saja yang perlu dievaluasi yaitu terkait mengenai teknik pengawetan yang digunakan pada produk setengah jadi. Nah, kalian sudah menyebutkan teknik pengawetannya, tapi kalian masih kurang rinci dan menyebutkan pengawetan dari makanan tersebut. Misalnya, di sini cumi asin, pengawetan yang digunakan adalah pengawetan secara fisik. Nah, di sini kalian tambahkan secara fisik itu seperti apa? Apakah dengan cara suhu rendah, suhu tinggi, atau dengan cara pengeringan? Nah, menurut kalian cumi asin, teknik pengawetan yang digunakan apa? Suhu rendah, suhu tinggi, atau pengeringan? Pengeringan. Nah, kemudian di sini cumi asin di sini ada memiliki karakteristik asin, berarti pengawetannya tidak hanya satu, tidak hanya dengan cara dikeringkan. Ada pengawetan apa yang dipakai? Kimia secara alami dengan penggunaan garam. Ya, betul. Jadi seperti itu proses pengerjaan dari clipping kalian hari ini. Jadi harus benar-benar rinci, bukan hanya sekedar pengawetan secara cuma satu pengawetan saja, tapi tuliskan semuanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pengawetan makanan. Mengenai pengawetan makanan. Pengawetan makanan ini terdiri dari apa saja? Fisik, kimia, dan biologi. Fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, kalau pengawetan fisik contohnya adalah suhu rendah, suhu tinggi, dan pengeringan. Contoh makanannya, produk setengah jadi yang menggunakan pengawetan fisik adalah Ikan asin. ikan asin. Ada lagi? Cumi asin. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Sosis. Benar. Nah, itulah contoh produk setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan
yang diolah dengan pengawatan fisik. Nah, kalau yang diolah dengan pengawatan secara kimia, contohnya adalah, ada yang tahu produk setengah jadi? Ikan asin, benar. Ikan asin, ada lagi? Kornet. Kornet, benar. Ada lagi? Scallop, benar. Ada lagi? Nugget telur asin. Ya betul. Itu adalah contoh makanan yang diolah dengan teknik pengawatan kimia, baik itu kimia alami ataupun buatan dan juga pengasapan. Nah, pengawatan yang ketiga adalah pengawatan biologi. Contoh makanan yang diawetkan dengan pengawatan biologi adalah yogurt dan Yakult. Benar. Nah, kalau tape, apakah termasuk makanan yang diawetkan dengan pengawatan biologi? Ya. Iya, tapi bukan termasuk dari hasil peternakan ataupun perikanan. Nah, sampai di sini sudah paham? Bagus. Nah, sekarang untuk penutup kegiatan hari ini, Bu Ima akan membagikan post test yang sudah Bu Ima bagikan di grup WA kalian masing-masing. Nah, untuk post test hari ini, silakan kalian kerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, silakan kalian cek HP kalian dan mulai mengerjakan.
sudah selesai? Sudah. Baik, Bu Iman cek terlebih dahulu nilai kalian yang sudah mengerjakan post test hari ini, ya. Baik, nilai kalian sudah masuk dan sudah terkumpul. Mengumumkan nilai kalian hari ini sudah mencapai kriteria minimum, artinya sudah rata-rata mendapatkan nilai di atas 80. Aplaus untuk kita semua. Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk materi selanjutnya. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya, silakan pelajari materi mengenai hasil samping dari peternakan maupun perikanan. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi